Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat ya. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa-dosamu. Ya, kali ini Sobat Waras kita akan saksikan sebuah video yang menurut saya bikin kejang-kejang orang-orang yang suka ya membela Tuhan. Orang-orang yang suka membela agama, kemungkinan besar kalau mereka mendengar video ini, mereka akan kejang-kejang. Karena ini sebuah pernyataan ya yang sangat-sangat menurut saya waras ya. Ya, dia mengatakan bagaimana mungkin ya Allah itu dibela ya. Seharusnya ya kita yang dibela Allah, bukan Allah yang dibela ya. Oke, bagaimana videonya? Langsung saja kita simak Sobat Waras. Dan sebelumnya saya mengajak Sobat Waras untuk terus dukung Pavel 88 Channel, terlebih khusus ya dukung terus pembangunan rumah ibadah yang sedang kami kerjakan. Dan ini informasinya untuk kita semua bagaimana update dari pembangunan rumah ibadah kami. Ya, puji Tuhan, saya di lokasi pembangunan rumah ibadah ini dan kita sudah ini ya turunkan pasir. Ada 6 red ya, 6 red pasir diturunkan di lokasi pembangunan rumah ibadah, karena kita akan segera melanjutkan ya pembangunan rumah ibadah ini. Dan ini ya sobat, pasirnya sudah ada ya, puji Tuhan. 6 red ini ya, satu rednya 700.000 ya. Nanti belum sempat saya bayar juga ya, karena ya, itulah sedikit informasi bagi Sobat Waras yang telah mendukung pembangunan rumah ibadah kami. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Kiranya apa yang Sobat Waras tabur ya itu diberkati oleh Tuhan tentunya. Oke, langsung saja kita akan simak video yang akan kita bahas. Dan bagi Sobat Waras yang ingin mendukung kami, bisa langsung ke nomor rekening yang ada di layar kaca ini ya. Oke. Jadi banyak yang sibuk membela agama. Itu keliru. Ya, jadi banyak yang sibuk membela agama. Itu keliru kata dia ya. Keliru. Harusnya agama membela kamu. Harusnya agama membela kamu. Ya. Agama tidak minta ditolong oleh kamu, tetapi justru agama harus menolong dirimu. Agama tidak meminta ditolong oleh kamu, justru ya kamu yang harus ditolong oleh agama. Gimana menurut kawan-kawan? Allah juga tidak butuh pertolongan kamu. Bagaimana? Allah juga tidak membutuhkan pertolongan kamu. Dia yang maha butuh pertolongan kita. Intan surullah yansurkum. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Bagaimana cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan di sekitar kita. Itulah cara menolong Allah. Kan banyak yang kacau belajar agama. Allah yang gaib disembah-sembah, Allah yang nyata diabaikan. Itu sudah kacau belajarnya. Sedangkan Allah mengatakan, aku yang nyata, aku juga yang tidak nyata. Yang nyata dia, yang tidak nyata juga dia. Dia sudah turun gunung menyatakan diri menjadi nyata. Makanya Nabi Musa ketika berfokus pada Allah yang gaib kan ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Terkejut Musa. Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, maka kamu menjenguk aku. Jadi banyak orang yang berfokus ya terus saja mengejar Allah yang gaib. Dengan tetangga tidak bagus. Hubungan dengan keluarga tidak bagus. Hubungan persahabatan dengan orang banyak terputus. Tetapi masih menganggap dirinya seakan-akan soleh. Orang yang bagus hubungannya dengan Allah tidak mungkin terputus hubungan dengan manusia. Ya, itu menurut saya pernyataan yang sangat waras ya.
Ya, saya nggak tahu ini siapa ya, saya nggak kenal ini ya. Tapi ini muncul di beranda TikTok Pavel, ya. Ini dimuat oleh ya akun ya Ardi Pamungka, ya. Dan ini sudah di like oleh 1908 orang, komentar sudah 294 dan sudah di share ya 1303 orang. Dan menurut saya ya ini pernyataan yang perlu direnungkan oleh orang-orang yang selama ini ya sok-sok ingin membela Tuhan. Kita bersyukur ya, kita di dalam kekristenan tidak pernah diajarkan untuk membela Yesus. Justru Yesuslah pembela kita. Yesuslah penolong kita. Bahkan bangsa Israel pun ya tidak pernah disuruh oleh Yahweh untuk membela dia. Tapi justru ketika orang Israel tertindas oleh orang-orang kafir pada waktu itu, mereka berseru-seru kepada Tuhan, kepada Yahweh, dan Tuhan menolong mereka. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya harus melewati laut Tiberau, ya Tuhan menolong. Laut itu terbelah jadi dua, mereka bisa melewati ya laut tersebut. Ketika mereka haus, Tuhan kasih mereka minum. Ketika mereka lapar, Tuhan kasih mereka mana surgawi. Luar biasa bagaimana Tuhan membela umatnya. Dan banyak sekali kisah-kisah di dalam Alkitab Allah atau Yahweh itu membela umatnya. Dan tidak pernah diajarkan kepada umat Yahudi maupun ya kita sebagai orang Kristen zaman ini untuk membela Tuhan. Tetapi justru Tuhanlah yang membela kita. Bahkan ketika manusia harus binasa oleh karena dosa-dosanya, Tuhan menyelamatkan manusia. Dia datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang manusia, firman-Nya yang mengambil rupa seorang manusia yang kita kenal Yesus. Dia mati, bangkit dari kematian dan kembali ke surga. Dan dia menjanjikan kehidupan yang kekal. Artinya di dalam keseluruhan kisah di dalam Alkitab, sungguh-sungguh tidak pernah diajarkan untuk kita umat yang lemah, yang kecil, yang hina ini membela Tuhan. Justru Tuhanlah yang akan membela kita. Ketika kita ditindas, ketika kita dianiaya, pembelaan Tuhan itu pasti dinyatakan. Dan video yang sudah kita dengar tadi ini ya seharusnya membuka pola pikir kaum-kaum yang selama ini masih terus berusaha membela Tuhan, membela agama. Ya, terserahlah apa dalil mereka, itu urusan mereka. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita belajar supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, karena hanya Dialah pembela kita, Dialah penolong kita, Dialah yang menyelamatkan kita. Ya, jadi kalau kita mau membela Tuhan, ya dengan cara apa? Enggak bisa. Tapi kita harus memuliakan nama Tuhan, itu yang benarnya. Ya, jangan sebut nama Tuhan tapi membunuh orang. Sebut nama Tuhan tapi membenci orang. Sebut nama Tuhan menutup rumah ibadah orang lain. Sebut nama Tuhan ya mencaci maki orang lain. Itu sebenarnya yang kamu sembah Tuhan atau hantu? Ya itu perlu Anda renungkan, perlu Anda pikirkan. Karena kalau Anda menyembah Tuhan yang benar, hubungan Anda dengan Tuhan benar, pastilah Anda juga akan memiliki hubungan yang baik ya dengan umat-umat Tuhan, dengan sesama manusia di dunia ini. Karena di dalam Alkitab diajarkan hukum yang pertama dan utama ialah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ya. Tetapi hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti akan mengasihi sesamanya. Tetapi kalau orang sungguh-sungguh mengasihi setan, pasti tidak akan mengasihi sesamanya. Gitu ya, kira-kira. Jadi video ini menarik ya. Kita dengar sekali lagi. Semoga orang-orang yang sok-sok ingin bela Tuhan ya bisa mendengar ini dan berpikirlah. Semoga Anda waras ya. Jadi banyak yang sibuk membela agama. Itu keliru. Harusnya agama membela kamu.
Agama tidak minta ditolong oleh kamu, tetapi justru agama harus menolong dirimu. Allah juga tidak butuh pertolongan kamu. Bagaimana Dia yang maha butuh pertolongan kita? In tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Bagaimana cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan di sekitar kita. Itulah cara menolong Allah. Kan banyak yang kacau belajar agama. Allah yang gaib disembah-sembah, Allah yang nyata diabaikan. Itu sudah kacau belajarnya. Sedangkan Allah mengatakan, aku yang nyata, aku juga yang tidak nyata. Yang nyata Dia, yang tidak nyata juga Dia. Dia sudah turun gunung menyatakan diri menjadi nyata. Makanya Nabi Musa ketika berfokus pada Allah yang gaib kan ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa? Ya, ini tentu bukan ajaran dalam kekristenan ya. Ya, jadi ini mungkin ajaran mereka. Tapi dalam ajaran kekristenan ya tidak ada Musa ditegur oleh Tuhan dalam hal ini. Ya, tidak ada ya. Tetapi di dalam perjanjian baru Yesus pernah ya menegur para muridnya, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku tidak punya pakaian kamu tidak memberikan aku pakaian, ketika aku di penjara kamu tidak memberikan aku penjara. Lalu murid-murid berkata, kapan Tuhan engkau di penjara lapar? Ya, yang Yesus maksudkan adalah apa? Kita harus melayani sesama. Kalau kita melayani sesama, melayani orang miskin, memberi makan orang kelaparan, kita mengunjungi orang di penjara, melayani mereka, maka sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Ya, itu ya. Ketika aku sakit, kamu tidak menjenguk aku. Terkejut Musa. Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, maka kamu menjenguk aku. Jadi banyak orang yang berfokus ya terus saja mengejar Allah yang gaib. Dengan tetangga tidak bagus. Hubungan dengan keluarga tidak bagus. Hubungan persahabatan dengan orang banyak terputus. Tetapi masih menganggap dirinya seakan-akan soleh. Orang yang bagus hubungannya dengan Allah tidak mungkin terputus hubungan dengan manusia. Ya, itu menarik di poin terakhir. Orang yang memiliki hubungan dengan Allah tidak mungkin terputus hubungannya dengan manusia. Ya. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik, mengenal Tuhan dengan benar, ya pasti kita akan mengasihi umat-umat Tuhan. Tapi kalau kita mengaku mengenal Tuhan, sebut-sebut nama Tuhan, tapi bunuh, halal darah, benci orang, nutup rumah ibadah orang, ya jangan-jangan bukan Tuhan tapi hantu itu. Oke, sekian dulu video singkat dari saya. Bantu viralkan ini, semoga pada sadar, pada waras, dan dukung terus Pavel 88 Channel, dukung terus pembangunan rumah ibadah kami yang sedang kami kerjakan ya di pedesaan. Ya puji Tuhan, pasir sudah diturunkan dan kita akan segera ya melanjutkan pembangunan ini, dan saya akan update terus. Dan bagi sobat waras yang telah mendukung kami, terima kasih. Dan bagi yang ingin mendukung kami dan ingin terus mendukung kami, bisa Anda salurkan dukungan saudara lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Dan kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap taburan sobat waras. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera, salam waras. Tuhan memberkati dan shalom.